Miss Hesti. Oke, jangan lupa untuk sarapan biar semangat belajar hari ini. Oke, sebelum kita memulai, kita berdoa terlebih dahulu. Mari lipat tangannya, tutup matanya, dan sama-sama berdoa. Lord Jesus, thank you for your blessing to us. Now we are going to study. Please help us to understand the lessons. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Nah, kita akan lanjutkan materi kita lagi ya. Nah, ini terakhir di buku tema pertama ya. Ini ya, di buku tema kita yang LKS. Perhatikan terakhir yaitu ada soal evaluasi. Ya, artinya di situ sudah ada soal PPKN, kemudian ada matematika, bahasa Indonesia, seni budaya, PJOK ya. Nah, kalian jawab itu semuanya pilihan ganda ya. Kalian jawab mana pilihan jawaban yang terbaik ya. Oke, selanjutnya jangan lupa ditandain dulu ya. Itu untuk tugas LKS yang tema 1 yang terakhirnya. Dan selanjutnya kita masuk belajar di buku AKM. Nih, buku sukses AKM. Ya, sudah disiapkan bukunya? Nah, apa fungsi dari buku ini? Jadi buku ini adalah untuk kita latihan-latihan soal, baik itu apa ya? Di sini coba kalian lihat di bagian daftar isi ada numerasi dan literasi. Nanti di bagian numerasi itu kita banyak belajar tentang soal-soal dari soal matematika. Kemudian nanti ada literasi, ini lebih ke kayak bahasa. Seperti itu ya. Kita latihan-latihan karena anak kelas 3 ya. Nanti akan tes ya. Nanti akan ada tes. Kemarin sudah dijelaskan ya ke orang tuanya. Nanti ada tes online. Anak-anak dites apakah kemampuannya seharusnya kamu duduk di kelas 2 atau di kelas 1 bahkan ya. Jadi jangan sampai malah hasilnya kamu lebih rendah. Jadi anak-anak belajar, jangan malas, jangan bilang gak bisa bu, ini bu, ya. Sudah pernah bilang juga anak-anak kelas 3 harus sudah bisa mandiri ya. Jangan langsung ngeluh tidak bisa, harus dicoba untuk berpikir. Apalagi soal-soal LKS-nya itu banyak yang soal HOTS ya. Artinya di situ anak-anak bisa dikembangkan di situ latihan-latihan bagaimana cara berpikir tinggi. Karena nanti soal-soalnya itu banyak soal-soal cerita. Anak-anak harus diminta untuk membacanya terlebih dahulu, baru difikirkan ulang apa sih maksud dari soal tersebut ya. Makanya kita latihan-latihan dari soal LKS, nanti ada soal cetak lagi ya kan. Kemudian ini soal ini juga membantu kita untuk latihan-latihan saat nanti kita ada tes online itu ya. Jadi jangan banyak ngeluh-ngeluhnya ini itu ya, Miss nggak mau dengarkan lagi ya. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya kembali lagi ke buku kita, di buku ini ya. Perhatikan, buka buku kalian. Di pertama itu numerasi kelas 3 SD, artinya semuanya masih pembelajaran kelas 3 SD. Jadi kalau kalian nanti pas ujian atau tes online tidak bisa mengerjakan, malah nanti hasilnya harusnya kalian duduk di kelas 2 atau di kelas 1 ya, bisa gawat kan. Jadi artinya anak-anak nggak boleh lagi malas-malasan ya, harus benar-benar disimak setiap video-video dari ibu ya. Jangan langsung bilang gak ada ini A, B, C, tapi videonya belum ditonton. Ya, jadi harus benar-benar ditonton. Kemudian tandai mana yang ibu suruh. Ya, paham ya? Oke, selanjutnya kembali lagi di buku AKM. Nih, AKM sukses ini ya. Nah, kalian coba buka buku kalian langsung ke bab pertama. Kita masuk ke bagian numerasi, yaitu masih tentang angka-angka ya. Berarti yang berhubungan dengan matematika. Perhatikan di halaman 2 di bab pertama itu ada pecahan ya, ada bagian part A dan bagian part B. Ini di bab pertama ini tentang pecahan ini masih juga berhubungan dengan pembagian. Kemarin kita belajar pembagian ya. Harus masih ingat ya, itu bagaimana cara membagi yang benar. Jadi misalnya kita punya 4 kelereng, kita mau bagikan sama adik kita sama banyak, berarti kalau kita hanya ada 2 orang artinya dibagi 2, berarti masing-masing memiliki 2 kelereng ya. Jadi 4 kelereng itu kokonya dapat 2 ya, dedenya dapat 2, jadi sama banyak kan, dibagi 2 orang ya. Itu untuk bagian pecahan, baik juga dengan pembagian. Nah sekarang kita masuk mengenal pecahan. Nah, misalnya mengenal ya, jadi baru permulaan. Jadi
nanti kalau sudah di kelas besar lebih sulit lagi, bahkan bisa ditambahkan, dijumlahkan dengan penyebut yang berbeda. Kalau anak-anak kelas 3 ini mungkin pertama-tama awal-awal masih dengan penyebut yang sama. Oke, kita kembali lagi ya. Di bagian ini, di bab pertama ini sudah catat di bagian depan. Pecahan ya. Pecahan. Coba perhatikan, pertama kita di bagian A mengenal pecahan biasa. Ada contoh, sudah Miss gambar di papan tulis. Perhatikan, kita akan sesuaikan gambarnya dengan yang di bagian A di buku ya. Daerah yang dihitamkan adalah bagian dari 6 bagian seluruhnya. Lambang pecahannya dapat ditulis seperti berikut. Oke, perhatikan ya. Nah, kalau di buku ini itu ada yang diarsir. Berapa kotak yang diarsir? Ada 1 kotak. Tapi sebelumnya Miss ajak kalian dulu untuk menghitung ada berapa kotak semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi keseluruhannya ada 6 kotak. Di sini yang diarsir itu ada 1. Jadi kita arsir untuk kotak yang pertama dan hanya 1 ya. Jadi ada arsiran di kotak pertama. Ya, bagaimana sih cara menulis bentuk pecahannya? Ya, jadi kalau bentuk pecahan itu ada yang bagian atas dan bagian bawah. Angka yang di bagian atas ini nanti itu disebut dengan pembilang. Sedangkan yang bagian bawah itu disebut dengan penyebut. Ya, sudah ada di bukunya ya, disebut dengan penyebut. Ya, kalau dari gambar tersebut tanpa melihat buku ataupun anak sudah melihat buku sudah kelihatan pecahannya ini berapa sih? Ya, jadi kita lihat yang diarsir itu ada 1. Berarti yang diarsir bagian pecahannya adalah 1 dari keseluruhan. Keseluruhannya ada berapa? Ada 6. Jadi 1 bagian dari semuanya ini ada dari 6. Ya, jadi pembilangnya 1, kita tulis di atasnya 1, keseluruhannya adalah 6. Ya, jadi kita tulis 6 di bagian bawah untuk penyebutnya. Jadi maksudnya ini adalah 1 dari 6 keseluruhan. Ya, 1 bagian dari 6 keseluruhan. Sudah diulang lagi ya. Ini adalah disebut dengan pembilang. Pembilang. Ini disebut dengan penyebut. Ya. Bisa juga masuk ke dalam pembagian 1 dibagi 6 berapa. Tapi nanti pasti hasilnya jadi koma-koma. Ya. Itulah kenapa kita kemarin dalam soal pembagian, misalnya soal-soal yang hasilnya langsung pas gitu ya, belum koma-koma. Nanti kalau kalian mau belajar tentang koma-koma itu di kelas besar sudah belajar, di kelas 4 sudah mulai ya operasi tentang pecahan ya. Ini yang bagian atas disebut dengan pembilang, bagian bawah disebut dengan penyebut ya. 1 bagian dari 6 bagian. Ya, seperti itu ya. Nah, sama halnya misalnya kalian punya pizza 1 ya. Terus kemudian itu bisa dibagi 4 kan sama rata kan? Terus dibagi sama adik 1. Ya, untuk adik 1 berarti pecahannya berapa? 1/4. Ya, karena untuk adik dapat 1 kan tadi 1 bagian dari 4 bagian. Jadi 1/4. Ya. Kemudian misalnya dibagi untuk Cece dapat 2. Berarti pecahan Cece itu dapat berapa? 2/4. Ya, karena sama ya kan, dapat 2 bagian atas, 2 bagian bawah. Jadi 2 bagian untuk Cece itu adalah 2/4 ya. Itu seperti ini 2/4. Itu ya, itu pecahannya. Untuk Dedek tadi 1/4 cm itu. Ya, sama ya. Sama halnya dengan ini 1 bagian. Kalau ini dalam bentuk garis panjang ya, persegi panjang, 1 bagian dari keseluruhannya ada 6. Ya, 1 bagian dari 6 bagian. Ditulislah 1/6. Dibaca bisa 1/6, bisa 1/6. Dalam bentuk angkanya seperti ini, angka 1 dibikin garis ini disebut dengan per, dibaca per. Ya, terus ada angka di bagian penyebut. Ya, paham ya? Ini untuk pengenalannya saja. Kemudian kita masuk ke bagian B. Perhatikan ada pecahan dalam garis bilangan.
Nah, ini kalau dalam bentuk gambar ya, dalam bentuk gambar seperti ini. Jadi kalau misalnya gambar pizza kan bulat, gambar pizza bulat, kemudian kita bagi 4. Ini untuk Dede misalnya. Jadi pecahannya berapa nih? 1/4. Ya, sama seperti itu ya. Ini dalam bentuk gambar. Sekarang kita masuk ke dalam pecahan dalam garis bilangan. Ini masih pengenalan ya. Jadi harus disimak dengan baik. Kita harus tahu dulu dasarnya biar nanti bisa menjawab bab-bab selanjutnya yang agak lebih sulit lagi ya. Jadi harus diperhatikan. Nah, coba perhatikan ini yang ada di papan tulis boleh, yang di buku juga boleh, biar lebih dekat ya. Di situ sudah ada ini namanya garis bilangan ya. Ini ada garis, kemudian ada bilangan, makanya disebut dengan garis bilangan. Kemudian perhatikan diawali dengan angka 0 karena bilangan asli kan dari angka 0 ya, 0. Kemudian di sini ada bentuk pecahannya karena kita belajar dalam pecahan garis bilangan ya, dalam garis bilangan. Nah, di sini penyebutnya semuanya adalah 5, angka 5 dimulai dari 0 ya, kemudian 1/5, 2/5, 3/5, dilanjutkan dengan seterusnya 4/5. Kemudian ini kenapa mis 1? Sama ya, jadi ini kenapa 1? Pecahannya berapa kalau dalam urutan? 5 ya, kan habis ini 1, 2, 3, 4, 5. 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, berarti di sini adalah 5/5. Bisa ditulis 5/5, bisa, nggak masalah. Ditulis 1 juga nggak masalah. Sama ya, artinya ini sama, baik 5/5 ataupun 1 itu sama. Kenapa sama? Karena 5 dibagi 5 dapat 1. Karena sama banyak ya. 5 dibagi 5 dapat 1. Ya, sama 4/4, 1 dapatnya. 5/5 ini 1. 3/3, 1. Ya. Selanjutnya sudah 4/5, 5/5 atau 1. Dilanjutkan lagi kan habis 5 berarti 6. 6/5, 7/5, 8/5, 9/5. Kemudian kenapa Miss di sini 2? Sama kayak ini tadi. Berarti di sini harusnya berapa? 10 kan? 10/5. 10 dibagi 5 dapat 2. Ya. Itulah sebabnya di sini ditulis 2. Karena sama, baik 2 maupun 10/5, 10 dibagi 5 pun hasilnya 2. Dalam bentuk pecahannya adalah 10/5. Ya. Habis 9/5, ini 10/5 ya, sudah ditulis bawahnya. Kemudian lanjut lagi berarti 11/5, 12/5, 13/5, 14/5. Terus di sini 3. Kenapa 3? Sama lagi kayak gini, ya. Urutannya 11, 12, 13, 14/5. Berarti ini adalah 15/5. Kenapa ditulis 3 Miss? Dan ditulis 15/5 sama aja, ya. Karena 15 dibagi 5, jadi ada 15 nih. Saya jari kalian, tambah jari Dede, 1 tangannya. 5, 5, 5. Ada 3 ya? Ada 3 kan tangannya? 5, 5, 5. 5 ditambah 5, 10 ditambah 5 lagi, jadi 15. Dapat 3 ya, karena dibagi dengan 5. Jadi 15 ini, jari 15 kita ini, kita bagi 3 berarti dapat 5, 1, 5, 2. Sini lagi 5, 3. Ya, jadi 15 dibagi 5 adalah 3. Sama dengan 15/5. Ya, paham ya? Sama halnya misalnya kita punya bola. Miss tulis di sini ya, kelihatan nggak? Misalnya ini bola. Bolanya ada 4 misalkan ya. Terus ini warna kuning. Ini warna merah. Biru. Hijau. Ya, karena kita nggak punya spidol warna-warni ya, jadi Miss tulis seperti ini aja. Misalnya bola warna kuning, ini bola warna merah, ini bola warna biru, ini bola warna hijau. Ini semua adalah bola. Ya, ini bola kan, ini kan bola. Bolanya ada berapa? Ada berapa bolanya? Ada 1, 2, 3, 4. Jadi jumlah keseluruhannya adalah 4 bola. Ya. Jadi
keseluruhannya ada 4 bola. Sekarang misalnya berapakah pecahan dari bola yang berwarna kuning? Kuning ada berapa tadi? Ini kuning, ini merah, biru, hijau. Kuningnya hanya ada satu. Jadi pecahannya berapa? 1 ya. Per berapa ayo? Per 4. Kenapa 4? Karena semua bolanya ada 4. Jadi 1 per 4. Ya. Soalnya disulangi sekali lagi. Ini misalnya bola kuning, bola merah, bola biru, bola hijau. Ya, ada berapa sih pecahan dari bola kuning? Jawabannya adalah 1. Ini yang kuning kan? Hanya 1 ini yang kuning. Jadi 1 dari 4 bagian. Jadi pecahannya adalah 1 per 4. Ya. Kalau bisa ditanya berapa pecahan dari bola biru? Biru juga cuma ada 1 ya. Birunya cuma ada 1. Ya. Birunya cuma ada 1. Jadi 1 per berapa? 4 juga, karena semua bolanya ada 4. Ya, paham ya? Paham? Ya, misalnya kalian semua paham ya. Ini sudah menjelaskan, sepertinya sudah cukup jelas ya. Jadi jangan ada lagi yang agak kebingungan. Nanti boleh diulang lagi video penjelasan Miss, boleh. Kemudian jangan lupa juga ya, nilai pecahan mulai dari ke kiri ke kanan, berarti nilai pecahan tersebut akan semakin besar nilainya. Ini maksudnya ya, yang garis bilangan ya. Misalnya kita mulai dari 2 per 5. 2 per 5 ya. Kalau semakin ke kanan, dia akan semakin besar. Benar kan? Kalau semakin ke kiri, dia akan semakin ke kecil. Coba 2 per 5. Kalau kita ke kanan, jadi 3 per 5. Jadi besar, semakin besar. 4 per 5 semakin besar. Tapi kalau kita ke kiri, 1 per 5, kemudian 0. Ya, berarti semakin kecil ya. Nah, ini coba kalian bacakan ya bagian bawah. Nilai pecahan mulai dari kiri ke kanan, berarti nilai pecahan tersebut akan semakin besar nilainya. Benar kan tadi sudah dijelaskan? Sebaliknya, nilai pecahan dari kanan ke kiri sama tadi. Misalnya kita mulai dari 2 per 5. Dari kanan ini ya. Kita mau lompat ke kiri, berarti kalau ke kiri 1 per 5, kemudian 0, berarti semakin lama semakin kecil nilainya ya. Ini sudah dijelaskan ya. Sebaliknya, nilai pecahan dari kanan ke kiri, maka nilai pecahan tersebut akan semakin kecil nilainya ya. Lanjutnya, nah adapun yang perlu diingat adalah 1 sama dengan 1 per 1 ya, sama dengan 1, karena 1 dibagi 1 itu dapatnya 1. Atau juga sama dengan 2 per 2 sama dengan 1, juga tetap 3 per 3 sama dengan 1, 4 per 4 sama dengan 1, dan seterusnya. Ini 5 per 5 1 ya kan, 6 per 6 1 ya. Mudah ya, mudah, dan seterusnya ya. Itu ada, nanti kalian baca di bagian bawah. Kemudian sekarang ada latihan mandiri. Ya, tugas kalian menjawab, sudah dijelaskan ini panjang lebar ya. Ini 1 per 6 ya. Ini jawabannya ini. Kalau yang ini. Ya. Oke, sekarang tugas kalian perhatikan di halaman 3, itu ada latihan mandiri. Jadi anak-anak bisa menjawab, itu ada pilihannya dari A, B, C, D. Ada juga yang hanya titik-titik, artinya kalian harus menjawab. Ya, mudah sekali ini, masih pengenalan tentang pecahan ya. Masih pecahan biasa nih. Ya, tuh ya. Mengenal pecahan biasa. Ini pecahan dalam garis bilangan. Ya. Nah, kemudian yang harus kalian kerjakan di situ dari halaman 3 bab 1 itu ya, hanya ada 20 soal sampai halaman 8. Ya, perhatikan setiap soalnya. Tapi karena tadi sudah Miss cek, ada beberapa soal, ada 5 soal yang karena ini buku kita hitam putih ya, jadi kita tidak mengetahui setiap warnanya. Jadi bonus untuk yang nomor 6, 7, 8, 9, 10 ya. Dari nomor 6 sampai 10 ya, ada 5 soal. 6, 7, 8, 9, 10 tidak usah dikerjakan. Ya, bonus. Untuk
Untuk yang nomor 6 sampai dengan 10 itu bonus. Jadi artinya 20 dikurang 5 soal, jadi kalian hanya mengerjakan 15 soal saja. Ya, itu kebanyakan sih kalian diminta untuk memilih ya. Memilih seperti nomor 1. Nah, kalau nomor 2 kalian pilih ya, apakah benar atau salah. Jawabannya kalian kasih centeng. Misalnya jawabannya bagian di apa ini ya, di bagian benar, kalian contek di bagian benar, atau di bagian yang salah, kalian contek juga di bagian salah. Ya, kalian pilih salah satunya. Apakah pernyataan tersebut benar? Jika benar, centeng di benar. Jika salah, centeng di bagian salah. Ya, paham ya? Itu untuk nomor 2. Nomor 3 juga pilihan. Nomor 4 pilihan. Nah, nomor 5 kalian diminta untuk menuliskan pecahannya ya. Titik-titik dan titik-titik. Itu ada pecahannya. Kemudian nomor 6, 7, 8, 9 dan 10 tidak usah dikerjakan. Kemudian nomor 11 ya. Nomor 11 itu kalian diminta untuk memberikan tanda centang ya pada jawaban atau pada pernyataan yang sesuai, yang tepat. Misalnya Dini berjalan, itu ya pertanyaan 11. Dini sedang berada di titik 3/8 pada garis bilangan. Anak-anak bisa menerawangnya bisa, atau kalian buat garis bilangan seperti ini. Buat garis bilangan, di situ penyebutnya kan sudah kelihatan 8. Artinya kita mulai dari 0, 1/8, 2/8, 3/8, sampai terakhir nanti kalian menemukan misalnya 8/8 atau bahkan 9/8 atau sampai 10/8 enggak apa-apa. Ya, tapi kalian cocokkan misalnya Dini dari titik 3/8 ya. Dia tadi dari titik 3/8. Dini berjalan langkah ke kanan. Kalau ke kanan apakah Dini bilang semakin besar? Nah, kalau dia dari 3/8 langkah ke kanan ya, 3 langkah. 3 langkah ke kanan berarti habis 3/8 berarti 4/8. Satu kali ya. Kemudian 5/8 2 kali. Berarti 6/8 ya. 3 kali sudah. Ya. Disulis sekali lagi, dia dari titik 3/8, 3 langkah ke kanan berarti 4/8. Satu kali. 5/8 2 kali. 6/8 3 kali. Ya, berarti harusnya dia berada di titik 6/8. Kalau di sini dibilang ini berjalan 3 langkah ke kanan, akan berada di titik 5/8. Artinya itu pernyataannya salah. Ya, bukan itu jawabannya. Nah, jadi setiap pernyataannya kalian simak. Ya. Jadi kalian tahu apakah pernyataan yang benar di 5/8 atau salah. Seperti yang tadi kan sudah dijelaskan untuk yang pertanyaan nomor 11. Di bagian pernyataan yang pertama itu Dini melangkah 3 langkah ke kanan, ya. Berada di titik 5/8 itu salah, ya. Jadi kalian cari pernyataan mana yang tepat, kalian berikan centang. Bisa saja pernyataannya itu ada 2, atau pernyataannya ada 3 atau 4 atau hanya 1. Yang pasti kalian harus baca terlebih dahulu ya. Kalau 4 nggak mungkin ya, 1 saja tadi udah salah ya. Udah kita selidiki sama-sama ya, paham ya. Kemudian untuk soal nomor 12 pilihan lagi, nomor 13 kalian menuliskan bentuk pecahannya. Kemudian nomor 14 pilihan. Kemudian nomor 15 itu menuliskan pecahannya, tapi jangan lupa baca dulu baca dulu ceritanya. Baca dulu teksnya ya. Untuk menjawab pertanyaan nomor 15 masih berhubungan, 16 masih berhubungan dengan teks bunga. Kemudian ada teks lemari lagi, bentuk pecahannya berapa. Kemudian kalian diminta untuk selisih. Ya, selisih. Artinya bisa ditambah, bisa dijumlahkan. Kasih tahu dulu ya, misalnya penjumlahan dalam pecahan ya. Ini kasih tahu misalnya di sini deh. Misalnya 2/6 ditambah 1/6. Ini sama ya, penyebutnya sama, jadi gampang, langsung aja. Berarti 2 ya ditambah 1 ya per sama ya, penyebutnya sama 6. Jadi jawabannya 3/6. Ini untuk penjumlahan. Kalau pengurangan, jadi kalau misalnya pengurangan
2/6 dengan soal yang sama, dikurang 1/6. Langsung aja sama ya, berarti 2 dikurang 1 ya per 6. 2 dikurang 1 adalah 1, berarti 1/6. Ya, paham ya, ini penjumlahan, ini pengurangan. Nah, mudah sekali, apalagi kalau penyebutnya ini masih sama. Ya, paham ya? Itu untuk yang pertanyaan 17 dan 18. Kemudian halaman 8 yang terakhir, jangan lupa dibaca teksnya, kebun buah-buahan. Kemudian kalian pilih pertanyaan nomor 19 itu pilih A, B, C atau D. Kemudian pertanyaan 20, kebun buah-buahan itu ya masih berhubungan dengan teks yang di atasnya. Kalian tulis angka penyebutnya saja ya, sesuai dengan soal. Jadi jangan lupa dibaca dulu teksnya, dibaca dulu soalnya, disimak dengan baik biar tahu tujuan dari jawabannya ya. Jangan lupa tonton video di sini biar kalian paham ya, pasti paham, apalagi masih pengenalan tentang pecahan. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kalau masih ada yang masih bingung, boleh tanyakan ke Miss. Kita akhiri dengan berdoa. Mari lipat tangannya, tutup matanya, dan sama-sama berdoa. Lord Jesus, thank you for your blessing to our activities today. Now we are going to finish our study. Please help us to remember our lessons. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Selamat mengerjakan.